Ya. Dulu nanti kita Oke. cari Oh, sedang live ya. Tanya nggak, Fit? Iya, Atau mungkin gimana responnya? Atau memang masih ada yang mau ditanya juga boleh? Nggak apa-apa. Iya. Nanti aja deh. Karena gini, tipikal Ipit ini tipikal orang yang memang kalau mendengarkan orang lain tuh mau banget. Cuman merasa menahan diri terhadap sesuatu tapi ingin maju. Jadi di satu sisi pengen maju tapi di satu sisi ketahan. Jadi gini loh, ketahannya ini bisa jadi pengalaman masa lalu yang entah mungkin pernah ada yang kurang baik dan segala macem. Kita ini kan internalisasi terhadap pengalaman kan, nah itu kepake. Meta juga kayak gitu. Seperti itu. Oke, Mas Afif, kalau dari pengaturan keuangan gimana nih? Bagus ya? Bagus ya? Bukan termasuk kategori pelit ya? Enggak. Ya. Pacarnya yang pelit ya? Nggak tahu. Karena kan nggak lihat tulisan pacarnya. Karena kan nggak lihat tulisan pacarnya. Oke. Seperti itu. Sejauh ini cukup dulu ya. Iya. Kita ke Mbak Mbak Meta aja. Oh, Mbak Meta yang deket dulu. Siap. Soalnya gini, tulisan antara Mbak Meta dengan Ipit itu beda jauh. Wah. Meta itu kan tulisannya besar-besar. Ipit cenderung kecil-kecil. Kebalik ya. Meta yang kecil-kecil. Meta yang kecil-kecil. Ipit yang cenderung lebih besar-besar. Meta itu segala sesuatu lebih menggunakan perasaan. Wah. Yang mana? Ipit lebih menggunakan perasaan. Kalau Mbak Meta dia menggunakan logika. perasaan juga ada, logika juga ada, campuran kalau ini. Campuran ya. Nah, tapi uniknya gini, Mbak Meta ini kadang-kadang antara yang ditampilin dengan real itu beda. Wah. Jadi antara yang ditampilin itu dia terlihat ceria segala macam, tapi realnya itu tertutup. Dia tuh pengen terlihat terbuka sama orang lain, tapi realnya enggak. Seperti itu. Dan dia juga ada beberapa kemiripan antara Ipit dengan Meta. Pertama, karena tanda tangannya kan miring ke kanan, tulisannya kan ke kiri. Wah. Ya kan? Itu. Nah, tetapi salah satu lagi beda yang cukup menonjol adalah kalau Meta ini, kalau kita diskusi segala macam baru. Kalau Ipit cenderung terbuka, dia menerima dulu. Meta, walau misalnya kalaupun menerima, terkadang dia lihat sosok, bukan lihat siapa yang ngomong atau bagus omongannya. Seperti siapa itu. yang ngomong dulu ya? Siapa yang ngomong? Jadi dia itu terkadang kupingnya itu tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendengarkan orang. Seperti itu. Dan kadang-kadang kalau itu bisa dipakai dengan benar itu bisa bagus loh. Nah, sama-sama salah satunya lagi untuk Meta dan Ipit ini sama-sama masih minderan. Tapi dibanding Ipit jauh lebih berani mengungkapkan apa yang diinginkan walaupun sedikit tertutup. Kalau Meta kalau dia nggak ketemu jalan yang pas, benar-benar nggak bisa ngomong. Dia banget kayak gitu. Seperti itu. Tapi unik juga ya Mas Afif ya, orangnya bisa merasa sendiri di tengah keramaian gitu. Itu Meta, itu Ipit. Wah, Ipit. Kalau Meta enggak. Jadi di mall, gitu. di pasar gitu, serasa sendirian gitu ya. Kamu satu. Iya, seperti itu. Unik ya? Iya, itu kira-kira kenapa Mas Afif? Apa pengaruh masa lalu? Bisa jadi karena internalisasi kan value keluarga dan lain-lain. Semua itu saling berpengaruh. Mau nggak mau saling berpengaruh. Nah juga Meta ini juga orangnya pada prinsipnya juga orang yang simpel, senang hal-hal yang praktis, tidak mau terlalu hal-hal ribet. Kalau ngomong Kenapa Mas Afif juga? Tembus apa enggak? Jadi ini termasuk medium. Sebenarnya orang yang termasuk gampang juga beradaptasi dalam lingkungan. Hanya saja kalau pengen jadi gini, untuk deket sama Meta ini kan Meta ini masih memerlukan ruang waktu tersendiri untuk dirinya. Kadang-kadang menyendiri juga bisa, tapi kalau Ipit dia bisa dalam keramaian, kalau Meta enggak. Seperti beda tipis dengan produser kita ya. Ya ini juga swing moodnya juga masih terlihat.
29. Oh, 29. Swing moodnya masih terlihat Hmm. seperti itu. Nah, kalau memang Meta mau, sudah tanda tangan KTP seperti ini ya. Nah, kalau memang mau, coba deh buat Meta huruf E-nya itu lebih perjelas, huruf A-nya juga diperjelas. Terus garikan huruf T-nya panjangin, tinggiin lagi. Nanti hasilnya kepribadian menjadi lebih bagus lagi. Kalau mau, seperti itu. Oke, jadi ada semacam perubahan tanda tangan gitu Mas Afif ya? Ini juga perhatian, hanya saja kalau saya perhatiin kayaknya ada ketakutan sesuatu untuk dilihat. Jadi antara mau ditulis dengan enggak. Kalau Ya itu normal lah, biasa-biasa aja. Iya. Tahu diri lah pokoknya. Tahu tenang diri. aja. Dibanding harus diomongin. Oke. Apalagi live sekarang. Mas Afif, ini kira-kira kalau mereka nanti lulus, tamat, wisuda ya, kira-kira apa ya bidang pekerjaan yang mungkin cocok Cocok, dengan oke. mereka apa nih Mas Afif? Apa usaha sendiri? Contoh Gitu? kayak dia tulis aja ke kiri tapi jadi penyiar radio. Oh gitu. Padahal kan kalau ngomong secara jangan ya. Kalau secara itu kan nggak itu, tapi padahal gini, karena salah satunya ini akuntansi cocok kok, ini masih bisa. Sesuai dengan masih profil pekerjaannya. Paling ada beberapa itu coba deh mau mendengarkan orang lainnya lebih terbuka, sehingga kadang-kadang toleransinya menjadi lebih besar. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ya kadang-kadang ya karena kita nggak mau mendengarkan orang lain, toleransinya agak sedikit berkurang. Seperti itu. Dan kalau diskusi walaupun sedikit, tetapi nggak terlalu banyak sih. Ada tanda argumentatifnya, jadi suka membantah apa yang diomongin. Wah. Kata temennya Mas. Langsung ketawa sama temannya. Seperti itu. Oke, mengkritik ya. Tapi dia orangnya nggak sensitif sih. Kalau kita pun ngobrol segala macam nggak pernah dimasukin ke hati. Gitu. Dia lebih suka memasukkan ke tabungan ya. Rekening pribadi. Seperti itu. Siap. Tinggal ada beberapa nanti yang diperbaikin bisa lebih bagus lagi. Oke, orangnya emosional nggak Mas Afif? Nggak ya? Bukan tipikal Tipe itu emosional. ya. Sulit untuk mengungkapin apa yang dia mau. Wah. Oh, bahaya, susah Mas. Jadi dia menampilkan sosok. Pasangannya harus peka berarti. Ini tapi kalau beberapa ada yang mirip dengan Ipit, cuman Ipit ini lebih perasa. Wah. Kalau dia nggak terlalu kayak gitu. Ya kalau dapet pasangan yang ngerti enak. Ya kalau enggak kan ya, saya kan nggak tahu tulisan pacarnya. Kalau kemarin kebetulan penyiar radio tertentu ada tulisan pasangannya. Wah, bisa dilihat gitu ya. Mas Afif, kalau untuk pengaturan Penyiar radio yang lahir. pengaturan keuangan gimana nih Mas Afif untuk Mbak Meta? Dia kan juga belum punya penghasilan, Iya. tapi secara Umum ya? umum, untuk saat ini ya masih oke lah. Oke, kalau pengen deketin dia, deketin mamanya juga. Bisa juga seperti itu. Cuman ini saya agak sedikit boleh nggak saya tanya gini, Mbak Meta ini, jadi dia ini pengen maju, sudah maju, tapi ketarik lagi ke belakang. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Bisa jadi ke Dalam pasangan, hal- bisa jadi juga ini masalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu. Memang begitu. Pengalaman lah. masa lalu kan Memang harus mantan pasangan. juga begitu lah ya. Iya. Bener? Enggak juga. Iya. Karena pola semakin kirinya kayak ini nih. Set. Mungkin di hal lain mungkin Mas. Bisa dengan hal lain yang berhubungan dengan masa lalu. Oke. Nah, kalau ini Ini berarti Mbak siapa? Sonya. Silakan, Mas Afif. nah, Ini mirip lagi tulisan sakit nggak? Lagi sakit nggak? Mas Afif mirip tulisan saya ya. Lagi sakit nggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak lagi sakit berarti lagi mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Wah, Suasana yang sesuatu. tidak menyenangkan. Hmm. Karena bisa jadi ada beberapa kekecewaan yang ditahan. Wah, Seperti memendam kekecewaan. itu ada. Tapi sama loh, bertiga ini sama-sama introvert tuh. Kalau apa yang berkawan sampai.
Oh, itu. Jadi kumpulan 3 orang introvert. Bener-bener. Sama-sama introvert. Hmm. Sudah bisa punya penghasilan sendiri belum? Belum. Belum. Gak bukan aja. Bukan. Oh, bukan. Enggak. Kan, dia driver online, Mas Afif. Nah, dibanding misalnya Meta ya, Hmm. Sonya ini kalau Meta misalnya mau mengerjakan sesuatu cenderung kadang-kadang masih minta pendapat orang lain. Hmm. Kalau Sonya kadang-kadang dia nggak perlu minta pendapat orang lain, ya hajar-hajar aja. Oh. Nah, dibanding Meta kan Hmm. kayak gitu. Karena apa? Spasi antar katanya, spasi antar barisnya lebar sekali. Oh iya ya. Dan ini sama ini. Oh, itu spasinya 2 itu ya. Iya. Iya, kebiasaan nulis skripsi ya. Diterapkan di situ rupanya. Biar halamannya lebih banyak ya, 2 spasi. Ngelawan. Iyalah. 70 Tapi lembar. ini juga memiliki kemampuan energi yang cukup besar dan keinginan untuk mengumpulkan uangnya cukup besar juga. Dan oh ya, nah Sonya ini tipikal orang yang sensitif untuk dikritik. Wah. Jadi kalau mengkritik dia Harus harus hati-hati karena gini, karena dia ini bagaikan spot. Jadi kadang-kadang apa yang Ipit misalnya kasih saran ke dia atau marah ke dia, Ipit udah lupa, dia masih ingat. suka pulang. Nyimpen perasaan. Kalau disinggung suka pulang. Langsung pulang ke rumah. Oh. Enggak, Jadi enggak. langsung kumpul gitu. Ngumpul. Oh, Kesinggung langsung pulang. Enggak. Oh. Bener. Seperti itu. Tapi secara overall, terutama untuk kegiatan masing-masingnya itu, baik spiritual dan kebutuhan yang lain-lain juga cukup seimbang lah. Tinggal lagi yang perlu Sonya lakukan adalah biar nggak gampang mut-mutan. Sama tiga-tiganya ini kalau mungkin masih ini ya, masih usianya itu labilnya masih ini. Tapi kalau nanti sudah mau masuk dunia kerja, atau lagi nanti sudah jadi ibu rumah tangga, itu mau nggak mau harus emosinya harus lebih proporsional. Jadi nggak gampang cepat berubah. Hari ini detik ini apa, nanti menit lain apa lagi, beda lagi. Jadi terlihat gampang, kadang-kadang ada antusias, kadang-kadang nanti pas keluar bosananya seperti itu, dan itu cepat sekali berubah. Terapinya gimana, Mas? Nah, bisa nanti terapi tulisan kalau memang mau. Oke. Itu juga kalau nanti dia mau. Nah, pola pikirnya agak unik. Gimana? Kalau Unik ya? Bentar. Terutama untuk Ipit. Nah, Ipit ini terlihat jelas sekali. Jadi kalau Ipit ini misalnya gini, termasuk orang yang kalau ngerjain sesuatu itu cenderung nggak bisa sekaligus dalam satu kali. Dia harus perlahan-lahan, step by step. Termasuk misalnya ngapal atau melakukan pekerjaan, dan perlu waktu berulang-ulang untuk menguasainya. Tapi kalau sudah dikuasai, mau dites dari manapun, jago. Wah, Seperti ya. itu. Belajarnya agak lambat barangkali. Dia butuh waktu. Butuh waktu. Soalnya ini kan lebih lebar-lebar, ini lebih rapat-rapat. Nah, kalau Sonya ini juga menahan perasaan, tapi pola pikirnya ini sama. Nah, kalau ini agak sedikit boros keuangannya. Siapa tuh? Si Sonya. Dalam hal pengeluaran. Kurang ekspresif kan berarti nggak? Kalau Iya. kurang ekspresif kan? Iya. Karena memang ketiga-tiganya kebenaran introvert semua. Betul. Jadi tidak spontan ya. tidak spontan. Betul. Bukan, Tidak spontan Iya, tapi bukan spontan. Spangbok. Dirimu kan spontan karena terbiasa kan, Iya. terlatih. padahal sebenarnya enggak, Mas. Enggak. Nah, Oke. ini karena memang tidak terbiasa untuk spontan dan segala macam, Mhm. cenderung bahkan kalau masuk lingkungan sesuatu, lingkungan baru cenderung hati-hati, ngamatin dulu. Nyaman baru bisa nunjukin diri. Tapi kalau nggak nyaman
perhatiin dulu siapa orangnya, kira-kira kayak gimana, enak apa enggak, seperti itu. Sama tiga-tiganya kayak gitu. Makanya temenan mas Afif. Atau mungkin mereka ini kalau misalnya di satu acara nggak ada yang kenal, nggak datang barangkali Mas Afif ya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Harus rombongan Karena nggak orang nyaman. ya. Iya. Karena nggak nyaman. Betul. Ini jadi gerombolan. Coba deh salah satu masukin kawan tulisannya ke kanan. Naik ke kanan itu nanti yang ngelit mereka. Betul. Kalau ini saling nunggu barangkali Mas Kalau Afif. saling nunggu, nggak ada yang ngelit, nggak ada yang ngemimpin. Oh gitu. Nggak ada yang dominan bener-bener. Betul, dominan betul. dalam berteman kan ngomongin relation kan. Iya. Jadi dalam berteman bertiga ini nggak ada yang dominan. Oke. Jadi kadang-kadang kalau memang yang ini dapat ide bagus ikut ini, kan gantian. Iya. Kan Mungkin- ada orang yang dalam betul. hubungan kan benar-benar dominan kan. Jadi apa-apa ini, kalau ini enggak. Kalau Terserah, begini, kata-katanya ya. terserah gitu ya banyaknya ya. Makan di mana? Karena Terserah. nggak- Iya, Iya. benar. Jadi misalnya janjian Jadi bulan puasa buka tipikal di mana follower, gitu ya. tipikal Terserah follower sampai semua. lebaran. Sama jadi tipikal follower semua seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Mas Afif supaya katakanlah membuka apa ya, pola pikir mereka supaya jangan introvert, mulai membuka diri dengan lingkungan ini gimana nih? Tanya dulu mereka maunya kayak apa Mereka dulu. mau. Kalau mereka pengen lebih terbuka segala macam gampang, tinggal dirubah cara menulis. Nah. Nanti mereka bisa jadi lebih terbuka. Tapi boleh loh, dia introvert tapi sudah punya cowok semua loh tiga-tiganya. Wah. Dia kan bener lah, tiga-tiganya udah punya pacar ya? Atau hanya ada tapi nggak ada? Ada. Nah, Ada. iya. Artinya maksudnya kalau cowoknya itu pinter, kan tipikalnya kan introvert kan, nggak gampang terbuka kan. Jadi si cowoknya itu harus bener-bener memahami si ceweknya. Rekam ya ini, tolong direkam. Iya. Karena bukan tipikal orang yang ekspresif, bahkan ya, apa yang dimau apa yang gini pun juga nggak, kalau nggak bener-bener tahu nggak keraba seperti itu. Berarti pacarnya harus pinter perkodean ya. Nggak. Private. Kalau di psikologi itu di psikologi itu ada beberapa teman juga guru grafologi itu yang belajar desain grafologi dan akhirnya ngajarnya di desain grafis. Tapi kalau memang mau dipelajarin banyak kok, di internet juga banyak. Di Palembang sendiri belum banyak sih. Nah, Mas Afif, karena belum banyak nih ada yang nanya Belum nih, banyak. kapan nih punya rencana bikin Seminar atau workshop atau seminar dari Bung Aji gimana nih? Ya tunggu Mas. Nanti pokoknya kalau Tapi pas ini ada kita menarik kabarin. ya? Kan Menarik kemarin baru buat kita bulan lalu. Bulan lalu apa bulan Februari ya? Ini bulan lalu bener ya? Iya, tapi ini menarik ya, tidak dipelajari di perguruan tinggi. Aha, berarti ini harus Nah, kalau ngomong ilmu berarti keilmuan itu ada dua. Ada yang namanya hard science, ada yang namanya soft science. Hard science itu contoh, kalau kita kuliah terus keluar sarjana, artinya kan dilantik. Itu namanya hard science. Nah, kalau soft science ini Anda kuasai ilmunya tapi Anda tidak sertifikasi. Tapi kan juga Anda menguasai ilmunya. Betul. Nah, itu juga bisa. Seperti itu. Punya ilmu tapi nggak punya sertifikat ya. Enggak sertifikasi. Siap. Contoh gini deh, orang sarjana teknik kan nggak harus kuliah juga teknik, dia bisa Google segala macam, tapi dia menguasai kan. Nah, ini yang kita sebut dengan kemampuan soft science. Soft science. Dia tidak harus sarjana teknik kan. Betul. Produser saya juga kan, Nah. tidak harus jurusan jurnalistik ya, Nah, tapi jadi benar. penyiar. Nah, itu kan itu. Betul, iya. Nah, itu dia kemampuan soft science kan. Soft science dan Iya. hard science ya. Ada sarjana ekonomi. Ada yang sarjana ekonomi tapi jadi reporter atau penyiar ya. Nah, itu contoh. Iya, betul. Oke. Itu namanya soft science, kemampuan yang dilatih dan dipelajari. Tetapi kalau secara dunia pendidikan dia tidak diakui memiliki gelar itu atau lulusan itu. Betul. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum nanti kita break? Kayaknya offline aja. Offline aja. Siap. Oke. Profesor BP kami akan kembali lagi di Psycho Family, tapi kata produser saya kita break iklan dulu ya. Kami akan kembali lagi setelah kita simak dulu komersial break berikut ini. Ayo, Sumsel memanggil kita. Percepatan pembangunan mulai infrastruktur jalan dan listrik yang digenjot Bupati Muba Haji Dodi Reza Alex Nurdin sejak 6 bulan belakangan khususnya Kecamatan Lalan.
terus dilakukan. Selain itu, diam-diam Bupati Muba juga menargetkan akan mengembalikan kejayaan Lalan menjadi lumbung jagung nasional. Bupati Muba Haji Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan, terhitung sejak tahun 2017 Kecamatan Lalan mampu memproduksi 8 ton jagung per hektar. Dan Pemkab Muba akan terus berkomitmen membantu petani jagung khususnya di Kecamatan Lalan. Luas lahan tanam jagung di Lalan yakni 5.709 hektar. Produktivitasnya harus dimaksimalkan dan target 2018 di Kecamatan Lalan ini harus kembali menjadi lumbung jagung nasional. Ayo, Sumsel memanggil kita. Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Mau bepergian, tinggal sentuh. Mau makan, tinggal sentuh. Perlu kamar, tinggal sentuh. Mau belanja, tinggal sentuh. Mau nonton, tinggal sentuh. Bahkan ingin jodoh, tinggal sentuh. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Lagu-lagunya yang asik, info-infonya menarik, interaktif dan talkshow-nya di BP Trijaya. Di BP Trijaya.
Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Mau bepergian, tinggal sentuh. Mau makan, tinggal sentuh. Perlu kamar, tinggal sentuh. Mau belanja, tinggal sentuh. Mau nonton, tinggal sentuh. Bahkan ingin jodoh, tinggal sentuh. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Tahukah Anda, hingga saat ini 550 orang pernah berwisata ke luar angkasa. Dan tahukah Anda, sejak tahun 2001, Space Adventures, perusahaan asal Virginia, Amerika Serikat, memfasilitasi perjalanan ke luar angkasa. Tapi, sebelum Anda pergi berwisata, simak dulu Traveling setiap hari Jumat pukul 20 hingga 21 hanya di 87,6 BP3J FM Palembang. Lagu-lagunya yang asik, info-infonya menarik, interaktif dan talkshow-nya di BP3 Jaya. Di BP3 Jaya.
percaya. Baik, masih dari lantai 2 Jalan Hang Jebat nomor 11 Palembang, masih di Siko Family bersama saya Julian, Mas Afif, Mbak Ivit, Mbak Sonia dan juga Mbak Meta. Kita masih juga ngobrolin tentang relationship, hubungan, menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, Ada mungkin tulisannya? Dikirim? Tulis aja sekarang. ya boleh. Mungkin Di kertas kayak gini. diinformasikan, mungkin pasangannya mungkin boleh menulis di lembar kertas, tulis di kertas polos menggunakan ballpoint dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama lengkap ya. Nanti sekalian kita lihatlah di sini seperti apa sebenarnya relationship atau hubungan mereka ini dengan pasangannya ya saat ini. Dari mereka bertiga ini Mas Afif, mungkin Anda bisa melihat nih Mbak Ivit, mungkin sebenarnya apa nih hal yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini harus dikoreksi barangkali. Sama sebenarnya untuk Ivit maupun Sonia maupun Meta, hal yang paling penting itu adalah salah satunya itu percaya diri. Kalau percaya diri kita lebih bagus, untuk yang lain-lainnya pasti keangkat, kebantu. Tapi kadang-kadang karena rasa minderan segala macam itu lebih tinggi, walaupun ada potensi dan segala macam, nggak berani muncul. Seperti itu. Tapi kalau overall Ipit masih lebih mending, karena dia lebih berani nunjukin seperti itu. Kalau kayak Sonia misalnya, Sonia ini punya kemampuan. Dia kalau dikasih kerja sesuatu biasanya itu bisanya beres biasanya. Karena dia kadang-kadang kerja keras, kadang-kadang nggak kenal waktu, apalagi kalau dia sudah komitmen. Tipe pekerja keras ya. Apalagi kalau misalnya gini, contoh salah satunya itu nggak ada benar nggak ada salah. Ya. Misalnya ada iming-iming atau ada yang pengen memang dikejar, nah itu biasanya lebih totalitas lagi. Seperti itu. Nah kalau misalnya Fitri bukan tipikal yang benar-benar kayak gitu, tapi misalnya gini, dia lebih senang misalnya ada penghargaan dalam bentuk pujian, segala macam, dia lebih senang. Dipuji doang semangat. Gitu Salah satunya enggak juga lah, semuanya kan tetap, tapi lebih cenderung seperti itu. Gitu. Lebih cenderung gitu, seperti itu. Soalnya diiming-iming dulu ya. Misalnya gitu. Iya, nanti kalau misalnya IPK-nya 3,8 nanti dapat iPhone misalnya gitu ya. Wah. Langsung semester ini dapat 24 SKS gitu kan. Siap. Ini kalau yang Mbak Meta gimana, Mas Afif? Mbak Meta paling tinggal sama pada prinsipnya mirip-mirip semua. Mirip-mirip semua. Iya, ini tinggal lagi satu lagi. Kalau memang sudah punya cita-cita besar atau mimpi besar, kadang-kadang takut untuk mewujudinnya. Takut untuk mewujudkannya, Mas Afif ya. Masa seperti itu nggak? Iya sih. Nah, mulai hari ini kalau mau nulis huruf T-nya itu sama kayak gini. T besarnya itu ditutup, dirapetin, jangan ada celah. Kayak gini ini sudah oke. Tinggal ini juga rapetin. Seperti itu namanya dalam grafologi daydreaming. Oh, daydreaming. Ada daydreaming. Tapi misalnya gini. Tapi ada tanda-tanda tertentu itu memang bagus juga untuk orang-orang tertentu. Contoh kayak Einstein. Itu daydreamingnya banyak banget. Sama kayak guru metrik saya juga daydreamingnya banyak banget. Tapi ternyata memang dengan gitu mereka mendapatkan hasil karya yang luar biasa. Berpikirnya benar-benar out of the box. Betul. Karena terlalu banyaknya kan. Tapi tinggi banget, tapi dia bisa dapat misalnya setengahnya segala macam. Kalau nggak ada instan kita belum mungkin ada yang bola lampu segala macam kayak gitu. Cuma kalau misalnya guru metrik saya nggak ada salah satu ciri tulisannya seperti itu, matriks nggak ada kayak Betul. Nah, karena mereka olah-olah itu akhirnya dapat seperti itu polanya. Oke, jadi dibutuhkan orang-orang yang berpikir out of the box ya. Kalau kata guru saya malah bukan out of the box. Nggak usah pakai box lagi, karena kalau box itu out of box free aja, berpikir bebas. Pakai kotak lagi ya. Siap. Kotaknya sudah dipakai untuk suara sih. Without the box, tapi kan masih ada boxnya. Oh iya, benar. Free your mind berarti. Nah, free your mind. Iya, tapi call sign radio apa ya?
Sudah dipakai sih. Oke, mungkin di antara mereka bertiga ini Mas Afif, kalau Mbak Ivit kan kalau untuk deketi beliau harus deketin ibunya, mamanya. Kalau yang lain gimana? Itu juga. Terutama untuk Meta dengan Ipit sih sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ini tadi karena mereka sama-sama introvert semua dan saling nyaman dan tidak bukan saling mendominasi, jadi makanya mungkin bisa akur. Oh, mereka disatukan ya. Disatukan karena kesamaan sifat ya. Oke, sudah dapat kabar dari pasangannya? Oke. Jadi sembari nunggu kita Any questions so far? ya, ada pertanyaan Ada mungkin. dari teman Ya. kirim. Oh, ada Pasangan juga cowok cewek. Wah, Sengaja boleh. nyari Wah. Tapi tulisannya kapan ini? tadi siang. Baru. Tapi pakai kertas bergaris. Kertas bergaris karena keterbatasan kertas Oh, kolor. Dia nulisnya sama loh, wolf, wolf, wolf. Iya. Hanya 3 kata, hanya 3 huruf, wolf, wolf, wolf. Apa yang mau ditanya? Sengaja mas. Surat keluhan Roger, wolf, wolf, wolf. Mobile Legend. Iya ada emot. Emot lagi marah ini, emotion lagi marah. Ini tulisan kapan tapi? Habis sholat Jumat. Bisa Baru, dipakai. Ini salah satunya itu orang yang menulis ini satu suka menunda-tunda sesuatu. Jadi kadang-kadang misalnya kita bisa kerjain segera, sama dia tarsok-tarsok. Oh iya. Masih ada hari esok maksudnya. Betul. Kalau masih ada esok kenapa harus Kenapa kerjain hari hari ini gitu kan? Terus tipikal orang yang selain dari itu, tipikal orang yang cenderung lebih banyak berpikir, jadi terkadang terkesan omdo. Mikir terus ya, nggak Iya. ngerjain. Enggak, karena lawannya rendah, tapi uppernya tinggi. Seperti itu. Tapi cukup orang yang iya, karena nggak banyak O-nya juga aneh. Karena dia nggak banyak sih dia nulisnya. Polanya sama lagi Iya. huruf-hurufnya. Nulis Wow. Disuruh nulis. Cuma satu ini aja. Biasa lagi. agak susah bacanya mas ya. Ini siapa ini yang nulis? Ceweknya. Oh, itu cowoknya. Iya. Cowoknya ini ceweknya. Oh. Apa yang mau ditanya Om? Cocok nggak? Kalau cocok dijalani dulu. Tapi pada prinsipnya Orangnya gimana? bolehlah dicoba dulu, yang saling melengkapi juga. Seperti itu. Nanti aja lah. Ada sama. Ada sama. Oke, Nah, kalau Meta mulai ganti tanda tangan. nah, iya. Kayak gini, ini jangan bisa, Men. Soalnya Bukan ke coret. Nah, kalau memang mau buat tanda tangan baru, soalnya O-nya jangan kayak gini. Kalau memang O-nya jangan gini, jelek ini, tanda tangan. Jadi kalau mau buat aja soalnya misal atau kayak gini terserah lah. Kalau aku Buat aja si Fitri misalnya kalau mau buat baru. Tapi Harus untuk nama. untuk administrasi Boleh. mungkin Oh, agak susah, nah Mas, ya. iya gini. Administrasi untuk tanda tangan. Mungkin boleh diinformasikan juga ya ke teman-teman. Jadi mengganti tanda tangan ini dengan berbagai pertimbangan ya. Karena mungkin selama ini kan sudah biasa tuh dengan tanda tangan yang lama. Mungkin untuk KTP, Yang SIM enak gitu kan. Meta karena dia tidak terlalu ketara, perubahannya juga kan. Jadi polanya masih sama. Oke. Kalau Jadi yang perubahan harus berubah, benar-benar berubah. Oke, jadi mungkin perubahan tanda Rasanya tangan lebih- ini mungkin cuma lebih untuk ini ya. berani, lebih Untuk apa. apa? Hal-hal yang Kadang-kadang Meta tuh cuma simple ya. kadang, jadi misalnya untuk Iya kan? daftar hadir, gitu tampil Atau depan mungkin- orang nggak berani. Parah banget. paraf, mungkin Kayak tanda tangan slip gaji barangkali kan. Yang bukan apa ya, bukan bukti administrasi lah Mas Iya. Afif ya. Jadi untuk rekening koran atau tabungan, untuk SIM, KTP, ya mungkin selama ini sudah pakai yang lama ya nggak bisa dihapus, nggak bisa dirubah ya. Jadi mungkin ini cuma untuk Sehari-hari aja. hal-hal keseharian lah ya. Mungkin daftar hadir pas di acara resepsi pernikahan, tanda tangannya boleh baru, silakan. Silakan. Mungkin misalnya acara rapat arisan keluarga, tanda tangannya baru, silakan. Nggak masalah itu ya. Jangan nanti pas
momen-momen penting atau peristiwa-peristiwa penting, misalnya bagi-bagi warisan, tanda tangannya tetap yang lama ya, sayang, gitu ya. Iya, betul. Oke, kita beri satu kali lagi lah Mas Afif ya, sambil kita nunggu. Gimana nih? Sudah dapat info? Sambil ditanya aja gimana. Oh iya, mungkin gini, karena kan, Kan dia temenan. Bener nggak kayak gitu temenan? Oh iya, oh iya, boleh. Gimana? Mungkin switch ya? Terserah. Udah, nggak apa-apa, tanya. Sama-sama. Iya, tanya satu-satu aja. Mungkin Mbak siapa? Mbak Ipit. Mbak Ivit dulu deh. Soalnya sama Komentarnya Meta. apa? Komentarnya setelah apa namanya dianalisis oleh Mas Afif. Kira-kira apa namanya ada apa ya? Ada benernya nggak sih? Atau mungkin waduh banyak salahnya atau gimana nih Mbak Banyak Ivit? benernya kok. Ada benernya atau banyak benernya? Banyak Benernya. Oke. Mungkin yang meleset apa nih? Yang dirasa meleset ya? Yang dirasa meleset. Nggak cocok nih kayaknya. Apa? Bagian apa? Wah, bisa. Oke. Pindah. Langsung pindah. Ke Mbak Sonya. Setelah memang kan awalnya kan nggak mengenal Mas Afif ya, ketemu juga baru hari ini. Mungkin setelah dianalisis, dibaca karakter tulisannya, komentar Anda, kira-kira ada yang benar nggak sih? Silakan. Mungkin agak sedikit lebih dekat lagi boleh. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, nanti cepet kangen. Bener sih sebenarnya. Kebanyakan benernya. Kebanyakan benar ya. Tapi tidak kebetulan ya. Atau jangan-jangan Mas Afif sudah pernah ketemu sama mereka? Nah, yang nggak pas nggak kira-kira nih? Penolakan. Bagian Ya, apa? gimana? Mbak Sonya? Nggak bakal Gimana nyaman. ya? Ya. 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 Sampai 100. 98. 98. Oke, Ini siap. errornya, standar errornya. Standar errornya 2%. 2% ya. 2% ya. Error itu biasanya kalau yang sudah belajar itu 80 lah. 80. 80 udah oke. Sudah oke. Jadi di atas 80 sudah bagus nih. Apalagi Iyalah, 98. Apalagi belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Betul. Tahu juga enggak Berarti anak siapa. akurasinya tinggi gitu ya. Siap. Sekarang kita ke Mbak Meta. Ya. Silakan Mbak Meta, komentarnya. Iya, komentarnya. Harus tanya dulu, komentar Mbak Meta setelah dianalisis dari Mas Afif, kira-kira ada benernya nggak sih? Enggak ada. 8/10 lah. 8/10, Iya. berarti 80. 80%. Iya. Gara-gara gitu. Oh iya, mungkin range-nya 1-10 ya. Iya. Siap. Berarti ada dua poin nih mungkin Mas Afif yang mungkin yang pas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Hmm. 80% gitu. Dapat A itu sudah. Iya, siap. Iya benar. Range-nya. Tergantung range-nya juga ya. Tergantung range dan juga tergantung dosennya. Mas Afif, dari mereka bertiga ini, kalau menurut Anda yang paling unik yang mana sih? Semua unik lah. Semua unik. Karena pada prinsipnya kan kita ini semuanya unik. Tinggal kita bisa nggak memaksimalkan keunikan yang ada di diri kita. Memaksimalkan Iya. keunikan yang ada pada diri kita. Karena kadang-kadang keunikan itu kan bisa jadi kelebihan dan bisa jadi kekurangan kan. Betul. Tergantung kita bagaimana memanfaatkannya seperti itu. Gitu. Tinggal bagaimana kalian bertiga memanfaatkannya. Kalau kata Mas Afif, kalian ini masuk kategori orang-orang yang introvert, mungkin bisa memanfaatkan itu ya. Mungkin bisa banyak-banyak membaca Mas Afif ya. Ya sama satu lagi kalau memang memungkinkan, cobalah bergaul dengan lingkungan yang baru. Bergaul dengan lingkungan yang baru. Iya, jangan cocok. Lingkungan yang baru seperti apa? Orang yang rame Yang gitu. cocok Bisa. sama mereka tuh yang gimana, Mas? Enggak apa-apa, kadang-kadang ya walaupun introvert, ya kalau enggak lingkungannya itu aja. Coba aja misalnya saya dari FE, coba main ke FH, atau main ke yang lain. Ke teknik gitu ya. Kan Iya cowoknya kan? banyak teknik. Gantung-gantung pula. Cowoknya juga FE Cowoknya. kan FE juga kan. FE juga ya? Oke. FE juga, oke. Itu enggak apa-apa. Ya maksudku coba deh Oke. FE juga. ini kakak tingkat Ini semuanya. Semuanya Kakak FE. tingkat. Kamu? Pacarnya kan? Iya, ini kakak tingkat semua. Oh, kakak tingkat. Berarti iya. betul lah. Oh. Sudah lulus semua kakak tingkatnya. Belum ada yang lulus.
Oh gitu. Seliting. Satu angkatan, satu angkatan. Satu angkatan. Tuh banget liting ya. Itu berapa kan? Oke, baik Mas Afif, terima kasih sudah hadir di studio hari ini, Mbak Ifat, Mbak Sonia, juga Mbak Meta. Meta. Tapi mungkin boleh dikasih lihat ke ke kamera, mungkin contoh tulisannya yang Anda tulis ya. Tadi kan sudah. Oh, sudah ya? Oke. Mungkin ini contoh tulisan dari siapa nih? Sonia. Ini tulisan Mbak Sonia Nggak ya. kelihatan. Wah, kita lagi. Wah, seperti ini. Ini selanjutnya saya jadi Pak Tino Sidin ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Meta. Ini ya. Tulisannya plus bonus tanda tangan. Satu lagi dari ini tulisan Mas Afif. Mbak Ifat ya? David. Gabungan antara Afif dan Ifit. Ini contoh tulisannya ya, tanda tangannya unik gitu ya. Ya seperti itu ya. Kalau saya lihat seperti ular ya. Iya, ular sanca. Ular kobra. Oke, tapi yang pasti Profesor BP tiap orang punya karakter sendiri yang kalau kita bisa mengeksplor dengan lebih dalam, tentu kita bakal dapat keuntungan dari situ ya. Walaupun mungkin mereka introvert, bukan berarti tidak punya potensi pada diri mereka. Oke ya, catat quotes-nya ya. Oke, baik Profesor BP, tuntas sudah Siko Family hari ini, Mas Afif, Mbak Ifat, Mbak Sonia juga, Mbak Ifit, juga Mbak Meta. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya Julian, produser Gatekeeper hari ini Ivana Indri. Terima kasih, sampai jumpa. Lagu-lagunya yang asik, info-info yang menarik, interaktif dan pesona di